Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design menggunakan buku teks sebagai sumber belajar pada ruang kolaborasi mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Perkenalkan anggota kelompok pertama yang terdiri dari Pramudito, Anggita, Dede, Meilina, Novelita, dan Dita. Bagian 1. Identifikasi ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan. Berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi yang pertama. Alasannya, menurut kelompok kami, penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber rujukan, bukan sumber satu-satunya yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik. Menurut kami, buku teks merupakan salah satu sumber yang mudah ditemukan dan bisa dikembangkan oleh guru. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Peran buku teks di sini adalah sebagai sumber atau rujukan yang mendukung proses pembelajaran agar tidak berjalan kaku dan terbatas. Guru diharapkan bisa mengemas dan mengeksplor materi pembelajaran untuk nantinya disampaikan kepada peserta didik. Kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama, di mana ilustrasi ini menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dan referensi bagi peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam praktiknya, tentu saja penggunaan buku teks ini harus didukung dengan konsep paradigma baru dalam pembelajaran di mana nantinya peserta didik tidak hanya berpaku pada buku teks, namun harus menggunakan referensi lainnya juga yang mendukung. Salah satunya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menggali pengetahuan dan informasi baru lainnya. Bagian kedua. Identifikasi ilustrasi kedua. Ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Kemudian ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Hasil identifikasi, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan kegiatan diskusi yang telah dilakukan, ilustrasi sering kami terapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi kedua. Kami berdasarkan pada penggunaan buku teks dijadikan sebagai landasan yang digunakan oleh kami dalam merancang instrumen penilaian dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerja peserta didik atau LKPD itu sebagai asesmen penilaian dalam kelas, perencanaan aktivitas pembelajaran dan kegiatan penilaian seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya dikaitkan dengan pengetahuan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Hasil identifikasi. Kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kelas, penilaian berdasarkan kesesuaian dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi kedua. Hal ini didasarkan kepada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan
dengan materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Bagian ketiga. 3. Identifikasi bagian ketiga. Ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Hasil identifikasi, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan kedua ilustrasi yang disajikan, kelompok kami sepakat untuk memilih ilustrasi kedua. Hal tersebut berdasarkan dengan pengalaman yang sering dilakukan oleh anggota kelompok kami. Pada pendidikan saat ini, peserta didik dituntut untuk belajar dengan melalui berbagai sumber agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik serta wawasan yang luas. Hal ini sesuai dengan pendidikan paradigma baru di mana pembelajaran berpihak kepada siswa atau peserta didik. Guru atau peserta didik diberikan kebebasan untuk dapat mengeksplor materi dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, majalah, media sosial, atau hal lain yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Buku teks dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan diskusi sehingga dapat mendukung proses pembelajaran peserta didik. Hasil identifikasi, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Berdasarkan kedua ilustrasi yang disajikan, ilustrasi yang cocok menurut kelompok kami adalah merujuk pada ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan buku teks pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk panduan diskusi. Dalam hal ini, diskusi tidak hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan dapat merujuk pada berbagai rujukan lain baik yang ada pada literatur atau pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Bagian keempat. Selanjutnya mengenai identifikasi ilustrasi keempat. Ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Selanjutnya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi 1, menurut pendapat kelompok kami, pada dasarnya guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus berurutan sesuai dengan urutan penomorannya. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini guru dapat dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan pada peserta didik dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang hendak dilakukan pada peserta didik. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Berdasarkan ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku. Dalam hal ini dapat memberikan kesempatan pada guru atau peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lain untuk melengkapi materi yang ada di buku. Selanjutnya mengenai identifikasi ilustrasi kelima. Ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan,
Hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru ataupun peserta didik, tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Sumber-sumber lain diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif. Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan dasar peserta didik. Selanjutnya, hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak, sehingga dalam hal ini, pendidik harus mengimbangi hal tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Buku teks dapat dijadikan salah satu sumber belajar, sementara guru harus memberikan rujukan lain agar memperluas pengetahuan peserta didik. Merdeka belajar dengan pembelajaran paradigma baru dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung tercapainya peserta didik yang memiliki pengetahuan komprehensif. Terima kasih, berikut penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.